kawan-kawan, gimana kabarnya? Setelah hampir 2 minggu saya tidak membuat konten tentang kelulut. Hari ini saya mau tunjukkan bagaimana cara kita memindahkan kelulut ke kotak ya. Kelulut yang saya akan pindahkan kali ini yang ada di belakang saya. Nah, anggap saja ini kelulut yang kita ambil dari hutan ya. Kita mau pindahkan dia di kotak seperti ini. Ini tadinya kotak tempat itama ya, tapi sudah diserang sama semut. Koloni ini pun sudah lari. Dan ini propolis yang dia tinggalkan ya. Propolis ini kita jangan buang sebab ada gunanya. Nanti saya bagi tahu apa kegunaannya. Mudah-mudahan video kali ini dapat membantu beberapa sahabat kita yang baru menceburkan diri di bidang kelulut ini. Salah satu benda wajib yang kita kena ada ini. Kita bakar kotak ini dengan menggunakan alat ini supaya dia betul-betul kering, bebas dari hama dan lembapan juga ulat ya. Oke. Lepas itu baru kita boleh buat pemindahan. Boleh lihat di sini juga ya, walaupun deaktif, kenapa di atas topping ini kantong madu tidak banyak. Kita lihat apa masalahnya. Paras telur ini juga sama ya, sama paras dengan ketinggian kotak kita ini. Kenapa madu dia di atas topping ini kurang? Seperti yang kita dapat lihat di sini telur dia. Dan ruang ini masih luas lagi ya. Video-video saya sebelum ini pun sudah membahas tentang perkara ini ya. Ini puncak dia. Madu, bibred itu semua di sini. Sebelum tempat ini menjadi sempit ataupun penuh, dia tidak akan naik ke toppingnya. Kotak untuk itama ini saya biasa gunakan ukuran yang segini ya. Panjang 40 lebih senti, lebar 35 cm ya. Ketebalan dia kurang lebih 15 cm. Ini adalah ukuran biasa yang sesuai untuk itama ya. Cara dia yang ini kita simpan dulu di tempat asal ini di sini. Kotak asal ini kita pindahkan di tempat lain dulu. Dia terus ke tempat yang baru itu ya, sebab kita letakkan kotak baru ini di kedudukan asal dia. Kalau kita mau lebih cepat, kita ambil ranting-ranting propolis yang ada di kotak asal dia itu, kita letakkan sedikit di sini ya, supaya dia senang mengesan tempat baru dia ini. Nah, seperti itu saja. Tuh, dia langsung ke sini ya, tempat baru. Ini kotak asal dia, kita tidak simpan jauh dari tempat asal dia itu di sini supaya senang untuk kita memindahkannya, jarak dia dekat. Ini kita akan bongkar telur dia, kita kasih pindah di sini di tempat baru. Jadi saya tidak lagi menggunakan kaidah topping ya, sama seperti yang saya buat sebelum nih. Yang ini satu di situ dan yang ini di bawah kotak besar. Oke, sekarang kita sudah dapat dia punya telur, sarang dia sekali. Kenapa yang kita perlu buat? Kalau kita dapat dia punya sarang begini, jangan kita kasih bongkar ya. Jangan kita ambil bagian telur itu saja. Kita simpan, kita pindahkan dia dalam keadaan begini. Sebab fungsi propolis ini adalah untuk perlindungan dia ya. Bila kita bersihkan propolis ini, kita ambil telur dia saja, kita simpan di tempat baru, sama saja kita mendedahkan dia dengan risiko-risiko serangan semut ataupun hama-hama yang lain ya. Dinding propolis ini sangat penting. Ini untuk perlindungan dia, bukan saja pada telur ini, tapi pada madu dan juga bekalan makanan dia. Semut itu datang menyerang sesuatu koloni kelulut itu bukan sebab mau memakan telur dia saja ya. Pertama semut datang itu karena adanya madu. Dan bila semut itu sudah masuk ke sini, sudah tentu bukan madu saja yang dia akan makan, dia akan ambil, tapi dengan telur dia sekali ya. Kiranya kita baru dapat dari hutan, kita mau pindahkan dia di kotak, biarkan dia dalam keadaan yang begini. Kita jangan coba cari ratu dia dengan cara membongkar sarang dia ini ya. Sebaliknya kita cari di mana tempat kita membongkar tadi itu. Kalau kita tidak jumpa ratu dia di sana, berarti dia ada di dalam sini ya. Seperti yang saya katakan sebelum ini di video saya, itu akan meningkatkan risiko dia mudah diserang oleh semut ataupun hama-hama yang lain. Ada sahabat kita yang bilang dia baru dapat dari hutan, baru 1 minggu dia pindahkan, selepas itu bila dia cek telur ini sudah hancur ya. Apa penyebabnya? Dari pengalaman saya ya, telur itu hancur disebabkan satu jenis serangga yaitu lalat BSF.
lalat itu akan berusaha cari rongga yang ada di kotak atau log kita itu untuk dia lepaskan dia punya telur. Jadi telur-telur itu apabila dia sudah menetas, dia akan coba masuk ke setiap rongga itu untuk mencari makanan ataupun perlindungan ya. Dan apabila telur-telur yang sudah menetas itu dari lalat BSF itu dapat masuk ke ruang telur ini, sudah tentu telur ini akan menjadi makanan dia. Dan ulat itu akan semakin membesar menjadi maggot ya, ataupun ulat. Kalau kami bilang giuk. Pastikan tempat baru ini ada rongga yang membolehkan semut atau serangga-serangga lain masuk ya. Pas ini kita tutup menggunakan plastik yang jernih ya, supaya nanti senang kita mau memantau atau melihat dari luar. Setelah kita tutup menggunakan plastik ini, kita masih lagi boleh nampak di dalam gitu ya. Pastikan dia betul-betul rapat. Kalau kita masih penasaran sama ada ratu itu betul-betul ada di dalam sarang ini, kita coba lihat waktu malam. Itu salah satu cara untuk kita melihat keberadaan ratu itu ya, kita lihat pada waktu malam. Sebabnya kenapa kita perlu menggunakan kertas yang jernih ini, yang transparan ini, supaya kita boleh melihat di dalamnya. Biasanya ratu itu akan berada bagian atas telur. Di video-video saya sebelum ini saja saya sudah beberapa kali merekam ratu kelulut. Semua rekaman itu saya buat pada waktu malam ya. Selepas seminggu kita akan lihat lagi keadaan dia. Dia punya sarang ini semakin membesar, ada penambahan telur atau bagaimana. Dia akan menjadi lebih besar lagi. Dinding-dinding propolis ini akan dia tambah ya, lebih besar lagi untuk melindungi sarang dia ini. Ini sudah selesai. Dan untuk sahabat kita yang bertanya berapa bulan telur itu naik ke topping ya, itu kita tidak dapat pastikan, tergantung koloni dan cara pemasangan toppingnya. Sekiranya telur dan topping itu jaraknya dekat, maka kelulut itu akan cenderung membuat telur di bagian topping. Makin jauh jarak telur dengan topping itu, maka semakin lambatlah telur itu akan naik ke atas. Tetapi keburukannya pula, semakin lambat juga dia akan membuat kantong madu di dalam topping. Sebab jarak itu jauh ya, jadi dia akan penuhkan dulu ruang yang kosong itu dengan telur ataupun kantong-kantong bibrit dan madu. Selepas log ataupun kotak yang di bawah itu sudah penuh, baru dia akan naik topping. Masalah ini juga saya sudah bahas di video-video saya yang sebelum ini ya. Sahabat-sahabat kita bolehlah scroll saya punya video yang sebelum ini, lihat bagaimana cara saya memindahkan, penjelasan-penjelasan juga ada semua di sana. Ini saya setakat menjawab pertanyaan-pertanyaan baru saja ya. Yang saya dapat jelaskan hari ini, semakin rapat antara sarang ataupun telur dengan topping itu, semakin cepat madu naik dan semakin cepat juga telur itu naik di topping. Semakin jauh maka semakin lambat telur itu naik ke atas. Begitu juga dengan madu, dia akan semakin lambat. Kita lihat ada kantung madu di dalam topping itu ya. Jadi jarak itu memainkan peranan yang penting. Kalau madu cepat naik, berarti telur juga akan cepat naik. Kalau telur lambat naik ke topping, berarti madu juga akan lambat naik ke atas topping itu ya. Itu saja. Di awal-awal tadi saya sudah memperlihatkan bekas sarang kelulut ini ya. Ini sarang itamah. Ini sudah kosong ya, sudah lari. Mungkin semut itu sudah menyerang, sudah memakan madu dan telur-telur kelulut yang ada di sini, menyebabkan koloni itu lari ya. Tapi tidak apa. Ini masih berguna. Apabila kita mau membuat perangkap kelulut, kita sediakan kotak ataupun log ataupun kotak yang kita ingin jadikan perangkap itu, kita bakar dulu menggunakan gas yang saya tunjukkan tadi. Itu adalah peralatan wajib ya dalam penternakan kelulut. Kita bakar di dalam ini sehingga kita rasa betul-betul dia aman daripada ulat, serangga ataupun semut. Barulah kita masukkan bekas propolis ini di dalam ya. Tujuannya sebagai pemancing, sebab kelulut itu akan cepat tertarik, terpancing dengan aroma yang ada pada propolis ini. Begitulah yang saya lakukan untuk mendapatkan koloni baru selain saya mencari di hutan ya. Kalau kita gunakan cara ini di penternakan kelulut kita sendiri, itu kita akan dapat koloni baru. Dan cepat atau lambatnya itu terpulang kepada rezeki masing-masing. Kalau kita mau memancing, ibaratnya ini adalah sebagai umpan ya. Kita tutuplah pakai plastik yang tebal ya, supaya hujan ataupun air itu tidak masuk ke dalam. Jadi kita letak saja di mana-mana yang kita yakini boleh dapat cepat koloni baru.
Sama ada itu di hutan, di atas pokok, atau di tempat peternakan kelulut kita itu sendiri. Itu salah satu cara saya untuk mendapatkan koloni baru ya. Tips memerangkap kelulut dan membuat jebakan kelulut. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang saya dapat kongsikan untuk kali ini. Semakin banyak kita belajar daripada kegagalan, semakin banyak pula ilmu yang kita dapat ya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di konten yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.